Sobat Bongkar Abis, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau membicarakan sesuatu yang mungkin ya diharapkan hal-hal yang menyangkut masalah yang sangat substantif gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali pembicaraan, tapi semuanya saya kok merasa itu sifatnya reaktif ya. Coba kita sekarang ini kemumpung kehadiran seorang yang mempunyai cukup pengalaman banyak lah ya. Saya rasa udah di beberapa pemerintahan presiden ya, Pak Mahfud, Mas Mahfud. Selamat siang Mas. Yang Mas Eros. Dan biasa kita ditemani oleh Mas Lukas yang nanti mungkin Sehat, bisa Mas Lukas. ya, yang nanti mungkin kita bisa bertukar pikiran. Tapi gini loh Mas ya, kok kayaknya apa ya, tidak berlebihan kalau saya bilang kok ada satu kegelisahan ya. Sepertinya kok apa yang kita lihat selama 6 bulan terakhir ini ya, harapan itu tidak tumbuh gitu ya. Bahkan ada kekhawatiran justru ya. Iya. Lalu apa sih yang menjadi sebab dan masalah utama yang paling utama gitu ya, yang sebetulnya harapan begitu bagus, kita sudah menyebut 2045 lagi Mas ya. Ya. Itu seperti Indonesia apa Mas. sebetulnya yang dihadapi oleh bangsa ini, sebetulnya masalah apa sih yang membuat kita bisa sampai seperti sekarang ini? Stagnan. Ya stagnan. Gimana Mas Mahfud? Secara akademis ya, saya tidak tahu persis harus menjawab dengan apa. Karena diskusi-diskusi secara terbuka maupun tertutup sudah banyak dilakukan. Dan pertanyaannya sama, kenapa sih ini kok tidak ada pergerakan ya, stagnan aja. Sampai kira-kira 2 minggu lalu saya biasa kalau ke Jogja mengumpulkan para akademisi budayawan dari UGM, dari berbagai kampus lah. Kesimpulannya tuh gini, kita ini udah berteriak, ada yang halus, ada yang kasar, keras, ada yang secara prosedural menyampaikan ke pemerintah secara resmi gitu dengan berbagai cara, tapi tidak pernah ada respon untuk melangkah lebih maju. Sehingga kesimpulan kami waktu itu di UGM 2 minggu lalu itu, ya tidak banyak waktu itu, kira-kira 9 orang lah ya, yang tokoh-tokoh kampus itu. Ya udahlah kalau gitu, biarin aja tuh. Sudah diberitahu, tidak tahu-tahu juga, diberi masukan, tidak didengar juga, seakan-akan mereka bersikap udah dah, usah didengarin aja gitu lah. Kalau kita disikapin tidak usah didengarin, ya sudah diem aja. Nanti kan teorinya secara sosiologis itu lama-lama akan terjadi konflik internal, mereka sendiri akan busuk sendiri. Tapi masa tega kita begitu ya, masa tega mau membiarkan negara busuk sendiri kan itu. Kontradiksi internal itu. Ya. Nah itu yang sekarang beberapa teman di Jogja sekarang menyiapkan satu konsep gitu ya, konsep sebuah gerakan masyarakat yang sudah tidak usah peduli yang gitu, biarin aja, nanti kan ada saatnya. Alam gitu ya, alam itu ternyata juga termasuk dalam konteks alam itu bukan fisik aja, hukum-hukum alam, pergolakan sosial dan sebagainya, masalah kepentingan politik dan sebagainya itu nanti akan mengantar pada situasi di mana kemudian tidak akan bisa mengelak untuk melakukan perbaikan. Seperti halnya dulu ketika kita melakukan perbaikan di era reformasi. Semua orang udah hampir putus asa, tapi alam membuat situasi. Tuhan dan alam lalu membuka pintu, nih, kamu lakukan reformasi. Nah, ternyata reformasinya tuh jujur. Awalnya kan bagus menurut saya ya. Awalnya bagus kan. Konsepnya bagus. Awalnya bagus ya. Tapi lama-lama nih berbelok, kehilangan orientasi semua, dan seakan-akan sekarang timbul kesan nampaknya sekarang ini pemerintah ya udahlah, kita jalan aja. Yang penting sekarang saya menjabat gitu. Sesudah itu nanti pejabat baru yang berbaik, selalu begitu loh. Sehingga saya melihat pada orangnya, Mas Eros. Saya agak kurang percaya pada satu gagasan. Masalahnya di konstitusi.
Sehingga kita ini perlu mengubah kembali konstitusi agar begini, begitu. Saya bilang enggak, kita udah 12 kali mengubah konstitusi kita ini. Selalu, setiap awal perubahan konstitusi itu bagus, sebentar. Tapi lama-lama belok lagi. Coba kita pernah buat maklumat nomor X, yang itu jelas-jelas mengubah konstitusi tanpa prosedural. Isi konstitusi diubah dari parlementer, dari presidensial menjadi parlementer. DPR-nya lalu yang semula pembantu Bung Karno dijadikan DPR kan gitu, Komite Nasional. Sudah itu berubah lagi ke konstitusi RES tahun 49, berubah lagi. Iya. Enggak, konstitusi selalu ke UUDS, selalu pakai dekret kembali ke awal lagi. Lalu reformasi gitu. Amandemen. Iya, di tengah-tengah itu ada undang-undang referendum, TAP MPR referendum, macam-macam kan itu. Pokoknya hitungannya udah 11 kali lah kalau yang terakhir sekarang ini yang ditandatangani oleh pemerintah di tahun 2002 itu dihitung 4 kali kan itu. Itu semua sudah 12 kali kita mau. Nggak ada hasil yang secara permanen menghasilkan pemerintahan yang demokratis, aspiratif terhadap kehidupan masyarakat, dan selalu mulainya perubahan-perubahan itu dari gerakan masyarakat sipil. Tidak ada konsistensi untuk berpegang pada konstitusi, Pak. Tidak ada konsistensi untuk berpegang pada konstitusi. Tapi kalau saya boleh simpulkan tadi ya, jadi persoalan kita ini jadi udah masuk ke wilayah kebudayaan nih, Bos. Nah, itu gimana tuh? Itu jelaskan dulu dong. Gini Mas. Kalau dilihat tadi kan masalah manusia. Masalah manusia, betul. Jadi manusia itu sentral dari kebudayaan itu kan manusia, ya. Memang kekeroposan kebudayaan ini melahirkan ya hal-hal yang seperti kita khawatirkan sekarang ini, gitu. Nah, ini pertanyaan saya gini jadinya. Nanti Mas ya. Oke. Hukum alam ini akan buka gate ya untuk terjadinya itu. Permasalahannya satu, gitu kan. Di koridor mana dia berjalan ya, dan ke arah mana. Kalau kita serahkan itu sepenuhnya kepada alam gitu ya. Makanya saya selalu percaya, Mas, saya selalu bilang beberapa kali ini, saya tidak percaya ada revolusi. Yang ada chaos. Karena kalau revolusi itu kan tertata ke arah mana dan dengan apa yang disiapkan untuk kedepannya kan ada ya. Tapi kalau ini chaos. Nah, kalau Mas melihatnya kemungkinan ke depan ini ya dengan situasi yang seperti ini ya, taruhlah kita sedikit memberanikan diri memprediksi kira kayak apa tuh, Mas? Ya, sebelum itu kebudayaan ya. Begini, Gus Mus itu Mustafa Bisri, teman kita, Kiai Mustafa Bisri itu pernah berceramah dan saya ada di situ. Beliau begini, kita ini katanya sudah mencoba dengan mengutamakan politik, kekuatan dulu Bung Karno untuk membangun kekuatan negara yang utuh, itu gagal. Dirampas oleh Soeharto yang punya konsep ekonomi. Gagal juga, banyak korupsi. Sehingga Gus Mus itu mengatakan, satu window lagi. Iya, kita buka ganti sekarang. Panglima kepemerintahan kita itu harus kebudayaan. Budaya gitu. Nah, sebagai orang yang tidak banyak berpikir masalah-masalah kebudayaan, meskipun saya menikmatinya, kebudayaan terutama cabang-cabang tertentunya, karena kebudayaan itu kan luas banget. Saya berpikir ya benar juga sih, kebudayaan. Masalah kita kan di budaya sampai dulu kan pernah ya Bung Hatta. Kalau kembali ke kebudayaan, saya berpikir nanti tolong dijelaskan kebudayaan macam apa. Karena saya berpikir kalau kita percaya perubahan itu melalui budaya, kita itu mungkin menjadi orang fatalis. Ya udah, ini sudah budaya. Karena Bung Hatta pun kan pernah menulis tuh. Ya di tahun 74, gimana ya negara ini nggak bisa merantas korupsi. Karena korupsi itu sudah budaya, kata Bung Hatta. Lalu saya bilang, enggak juga. Karena
jauh sebelum Bung Hatta itu menulis bahwa Indonesia itu punya budaya korupsi, itu hasil penelitian saya tentang perkembangan politik. Budaya korupsi itu bisa dilawan dengan penegakan hukum. Betul. Dan itu terbukti. Di zaman Bung Karno, oke lah orang bilang Bung Karno otoriter atau apa, tapi waktu itu penegakan hukumnya secara umum bagus. Iya kan? Konsep-konsep hukum modern tuh berkembang tuh. Dasarnya sejak zaman Bung Karno. Penegakan hukum juga kan di zaman Bung Karno, terutama di awal tahun 50-an sampai tahun 57 itu kan bagus sekali itu. Hasil penelitian ya. Nggak ada pandang bulu. Nah, terus budaya macam apa, Mas Eros? Nah, kita diskusi Ya. nanti. Menurut saya, iya gerakan struktural gitu ya, penegakan hukum dan konsistensi menegakkan konstitusi di dalam pemerintahan serta moralitas ya, itu menjadi penting bagi kita untuk memperbaiki. Tapi bagaimana kembali ke situ, kembali ke zaman-zaman di mana para pendahulu kita nih, ada gambarnya di belakang Mas Eros ini kan orang hebat-hebat nih, punya moralitas, budaya hukum, tanggung jawab, ya, pinter gitu. Bagaimana kembali ke moralitas yang pernah mereka bangun ini? Karena sekarang hampir tidak ada orang yang tidak tersandera. Ya. Orang mau berbuat baik aja sekarang susah. Saya mau berbuat baik sekarang diteror oleh temannya yang tidak baik. Kamu dulu sudah pernah berbuat tidak baik dengan saya. Kalau kamu baik-baik sekarang, saya bongkar kebuk. Maka hakim yang bagus pun masuk penjara. Politik sprindik, Pak. Politik sprindik. Iya, penyanderaan lah yang sekarang banyak. Sehingga saya berkesimpulan kayaknya ini ya biarin aja dah nanti. Ini orang putus asa. Biarin aja lah. Itu nanti kan alam akan menurunkan caranya sendiri. Alam akan bekerja dengan Alam akan bekerja kan. Oke, coba. Saya Gimana tanya tuh? yang agak lagi rame nih. Nanti kita diskusi hal-hal yang lagi aktual, Mas. Nah, salah satu yang menarik ini saya kira lagi rame, tapi seminggu terakhir agak surut karena ada isu yang lebih rame. Yang lebih rame. Aceh dan sebagainya. Aceh dan Raja Ampat ini soal judi online. Yo. Jadi pertanyaan saya begini. Tadi terkait dengan kita ini kok negara yang tidak punya konsistensi terhadap konstitusi atau aturan main gitu. Ya. Kan kita udah jelas sudah sejak lama kita tidak menolerir perjudian. Tapi di balik layar kita tahu bahwa judi online itu sekarang begitu marak merajalela. Iya. Nah, termasuk Pak Jokowi sendiri yang bertekad, bahkan seingat saya tahun lalu membuat keputusan presiden menugaskan satuan tugas untuk memberantas judi online. Sayangnya itu di era Menko Polkam yang setelah Pak Mahfud. Pak Hadi, ya. Hadi Cahyanto. Nah, kira-kira kemudian juga saya beberapa baca Pak Mahfud ini dalam kontroversi judi online sempat bilang, kita tahu lah ya situasinya. Itu saya Budi Ari itu mantan menteri Kominfo itu yang bahkan otaknya. Yeah. Nah, kira-kira gimana, Pak? Antara itu maksud saya Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi waktu itu sudah tahu judi online, kemudian membentuk Satgas, tapi kok bisa menterinya atau institusi yang diminta menjaga judi online justru menjadi pagar makan tanaman? Oke, ada dua jawaban saya tentang itu. Tapi sebelum itu saya ingin katakan, ketika saya bicara kayak itu tadi, itu yang sangat patut ditersangkakan sebagai otak itu Budi Ari, yang gitu kan. Lalu pengacaranya bilang, Pak Mahfud tuh melanggar hukum. Nanti dilaporkan ke aparat penegak hukum telah memfitnah. Kan menurut hukum tidak boleh orang dituduh sebelum diputus pengadilan. Saya bilang, salah, bukan saya yang melanggar hukum, yang menyebut tuh jaksa. Ya kan? Betul. Jaksa. Lagi pula orang membahas orang itu bukan melanggar asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu artinya orang tidak boleh dikenai sanksi real dari sebuah putusan hakim sebelum hakim memutus. Tapi kalau orang menduga karena satu peristiwa yang mendahului, itu boleh, bukan asas praduga tak bersalah. Ya. Bahkan polisi sekalipun mulai menduga, Anda dipanggil ke sini karena diduga terlibat. Tindak pidana itu dimulai dari dugaan bersalah.
Ya. Anda terduga, sesudah cukup 2 bukti tersangka, sudah tersangka terdakwa, kan gitu tuh. Baru putusan hakim. Di sini asas praduga tak bersalah itu berlaku pada putusan hakim. 1. Dan oleh sebab itu saya ingin menghimbau masyarakat, banyak aja kalau ada orang patut diduga aja, dibicarakan di podcast, di TV, di surat kabar, di tuding aja. Karena itu mendorong pencepatan penyelesaian hukum. Tidak ada orang dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah hanya karena mengatakan orang itu terlibat, orang itu otaknya, karena ada peristiwa yang mendahului. 1. Yang kedua judi, gimana ya judi? Jadi begini ya, ingat dulu peristiwa Sambo. Kan sesudah peristiwa Sambo itu terkuak ada judi online yang disebut kasus 303 itu pasal perjudian. Itu dulu resminya dibuat oleh Pak Tito Karnavian. Satgas khusus itu ya. Iya, jadi pada waktu itu untuk menangkal radikalisme ada kepresnya. Pak Tito itu mengumpulkan dana dari situ yang dipakai untuk tapi ada batasnya tertentu. Nah, sesudah Pak Tito ganti, ini yang nangani ganti juga. Nah, di situ liar kemudian. Oh, dana operasional menggunakan uang dari judi online. Oh, iya. Oh, itu resmi. Iya, bahkan beberapa sumber mengatakan itu kan dulu Kepres 303 itu kemudian dibubarkan begitu Sambo ditahan, kan terungkap itu. Wah, ini dananya banyak sekali. Operasi gelap itu. Iya, dan selalu dibubarkan itu Satgas Merah Putih namanya waktu itu, dibubarkan. Nah, kita anggap sudah selesai. Zaman saya ini tidak muncul lagi karena ini kan udah ditutup. Kepresnya udah dicabut. Yang 303 itu. Sehingga pada zaman saya kasus ini tidak muncul. Ternyata tuh diam-diam pengendalinya beralih ke Kominfo. Jadi ganti pemain. Iya kan kemudian diam-diamnya gimana? Ketika Presiden Jokowi membentuk Satgas itu ya di tahun 2024 itu 2024 ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu kan jelas sekali si Budiari membentuk tim lalu ngangkat orang yang sama sekali tidak punya kapasitas, dan itu sudah diberitahu oleh stafnya. Ini tidak memenuhi syarat, ini tidak punya ijazah, ini tidak apa gitu, tapi dipaksakan oleh Budiari masuk. Kan patut diduga dong, patut diduga kan bahwa dia yang membuat situasi ini, dia otaknya. Orang tidak memenuhi syarat. Ada apa nih? Ada apa? Kok begini? Ya, ke orang yang bernama si Adi siapa itu dipaksakan masuk, sudah diberitahu oleh dirjennya, Pak, ini tidak memenuhi syarat, ini hanya lulusan SMK. Nah, ketika Budi Adi tanya itu, kenapa Anda ngangkat itu? Sesudah kasus meledak. Loh, dia mengaku pinter IT, ya saya angkat. Masa begitu cara ngangkat orang kalau tidak ada apa-apanya? Apalagi nanti akan keluar nih. Di persidangan keluar semua. Di persidangan keluar. Kalau jaksa berani, kan sudah ada juga di risalah pemeriksaan itu, nerima uang di rumah Budiari tanggal sekian, yang datang ini jumlahnya sekian, dan pembagian keuntungan kopi, enggak, itu yang pembagian keuntungannya. Ini ada lagi terima uang tunai di rumah dinas, itu ada di hasil pemeriksaan itu. Nanti kalau jaksa mengeluarkan ya, itu sudah ada di risalah persidangannya. Nah, itu sudah patut diduga, sehingga menurut saya kenapa ya kok negara ini menetapkannya sebagai tersangka aja kok sulit banget maju mundur, sehingga lalu muncul istilah tadi ini karena ada orang di belakangnya, sehingga menyandra banyak orang juga. Kalau ini diambil nanti akan berkait dengan A, B, C, D, saya tahu kata orang yang di belakangnya, ada yang berani. Jadi kalau intuisi jurnalistik saya bilang begini, gimana Pak kira-kira? Mas Eros mungkin nanti nambahinnya. Jadi Budi Ari itu kan diangkat sebagai Menkominfo Juli 2023. Ya. Nah, itu kan habis kasus Sambo selesai. Iya. Dan Pak Mahfud tadi cerita. Bukan kasus Sambo udah lama selesainya. Itu kasus Menkominfo sebelumnya. Ya. Oh ya, yang BTS. Iya. Tapi intinya itu ganti pemain di perjudian, dana perjudian itu loh Pak Mahfud. Artinya, jangan-jangan insting ini, jangan-jangan Budi Ari ditaruh sebagai Menkominfo untuk itu tujuan itu. Nah, jurnalistik
boleh mengatakan gitu, memang tugasnya. Ya curiga kan boleh, curiga itu. Sah tuh ya, Pak? Sah. Lalu kan itu pengacaranya bilang, itu Pak Mahfud kok diam aja, wong dia pernah jadi menteri gitu. Loh, waktu saya jadi menteri kasus itu nggak ada dan belum dibentuk timnya. Saya jadi menteri itu, menteri apa? Saya kan jadi menteri Kominfo. Ya. Saya jadi menteri Ya, begitu si apa John F. Plate masuk, tangkap, saya masuk kan menjadi PLT menteri. Nah, nggak ada apa-apa semuanya. Lalu sesudah saya pergi, Budi Ari masuk. Dari yang bikin kasus ini Budi Ari sebenarnya kalau dilihat dari situ. Kok lalu bilang Pak Mahfud kok diam? Saya tidak diam. Yang menteri sebelumnya sudah saya dorong masuk penjara juga, dan banyak dirjennya dan kepala badan bakti itu ganti semua, irjennya saya ganti semua. Tertibkan ini. Iya. Yang masalah yang menarik kan gini. Itu pengangkatan Budi Ari sebagai Menteri Kominfo kan banyak dramanya. Budi Ari waktu itu nggak dapat posisi, terus dia ngambek, mengancam mau membubarkan Projo. Setelah drama ngambek itu, baru dapat posisi di sana. Nah, kemudian kan jadi, ceritanya itu puzzle ini jadi ketahuan nih. Jadi Budi Ari ditaruh di situ bukan untuk tujuan, kan dia tidak punya pengetahuan soal komunikasi teknologi. Itu budaya politiknya itu, Mas. Kalau gini, Mas ya. Buat saya terlalu kecil lah bicarakan yang ditempatkan. Yang lebih substansi kan siapa yang menempatkan, ya kan? Nah ini yang harus kita secara berani mengatakan ya. Selama ini kan Pak Jokowi tahu ini, ya kenapa diam? Itu mungkin yang jadi pertanyaan tadi. Kok sampai selama ini kok bisa begini gitu ya? Nah ini yang kadang-kadang kita semua gitu ya. Saya kok merasa ya Pak ya. Saya juga nggak bisa cuci tangan lah, seolah saya nggak ikut terlibat, salah ya pastilah ya. Karena membiarkan seorang yang kita tahu kapasitasnya sejak awal ya, sampai sangat berkuasa seperti sekarang, pasti ada suatu proses. Jadi kalau buat saya Budi Ari itu hanya pion yang saya tidak terlalu anggap penting ya, walaupun penting dalam konteks penyelesaian kasus. Tapi yang kita cari substansinya kan, kenapa orang ini kok malah ditaruh berkali-kali ya diberi satu kesempatan sehingga akhirnya sekarang jadi menteri juga gitu kan. Nah, apa ya dari pengalaman Mas Mahfud Mas ya, masa sih nggak tahu gitu loh. Jadi apakah semua orang-orang dan para intelektual di negeri ini gitu ya, apakah para penegak hukum di negeri ini sudah segitu bodohnya ya sehingga menutup mata bahwa siapa sih sebetulnya sumber sesungguhnya gitu kan. Kalau tadi Anda mengatakan dari tadi loh, dari 3 kali loh yang mengangkat sentimen loh, yang mengangkat itu siapa sih Mas Tukas gitu loh, Presiden Jokowi. Nah itu kenapa kita tidak secara berani mengatakan bahwa memang dalam hal ini Presiden Jokowi sangat bertanggung jawab. Karena yang angkat harus bertanggung jawab ya, sehingga pertanggungjawabannya sudah saya lihat tidak bertanggung jawab sama sekali. Karena dengan mengangkat jadi menteri lagi, bukan diadem pausekan untuk ya adakanlah periksa secara tuntas itu, sehingga polemik itu nggak berlarut. Hal yang sama juga maaf Pak, ini agak menyimpang dikit ya, dengan ijazah palsu dan seterusnya masih banyak lagi loh Pak Mahfud ya. Pulau 4 masih Raja Raja 4 menyalahkan Bahlil itu siapa sih gitu loh ya kan, siapa sih Bahlil itu gitu loh kalau tidak ada, nah tadi kembali siapa yang mengangkat ya kan, yang mengangkat Bahlil lo ya dong, artinya dalam ini kenapa sih kita harus mencari selalu yang coro-coronya aja gitu. Iya betul. Jadi yang harus coro yang bermasalah lagi. Iya. Kenapa sih kita? Nah, bagaimana Pak Mahfud kan boleh kita pertanyakan ya. Sekarang ini kan Pak Mahfud digantikan ya oleh seorang yang di posisinya Pak Mahfud dulu. Dan itu pun oleh Budi Ari. Budi Ari loh dalam teleponnya ini loh ya katakan bahwa Budi Gunawan memframing ya. Seperti ini kata Budi Ari lewat telepon. Saya ikuti. Budi Gunawan dan PDIP. Nah, nah, jadi sebetulnya dari posisi sebagai Menko itu Pak,
Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sebetulnya? Saya pengen tahu Pak. Oh, Menko itu sebenarnya kan tidak punya kewenangan undang-undang langsung ya. Misalnya kalau kejaksaan tuh punya undang-undang yang ditentukan oleh undang-undang kejaksaan, polisi undang-undang Polri. Menkumham punya undang-undang tentang hukum, undang-undang sendiri. Ada Menko itu sebenarnya kan itu wakil presiden yang ditugaskan untuk mengkoordinir agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan. Dan oleh sebab itu waktu saya lakukan dalam sebatas itu dan cukup efektif bisa dilakukan itu karena dulu semua menteri sering saya panggil termasuk Pak Joni Plate. Punya kewenangan tuh Pak ya? Punya kewenangan karena ini wewenang presiden kan. Presiden beri wewenang kepada saya untuk mengkoordinasi Anda. Sambo macet, saya panggil. BLBE macet, saya panggil. Semua yang macet-macet itu saya turun dan relatif bisa. Ya, karena biasanya birokrasi itu kadang-kala mau bertindak sendiri kan tidak enak sama temannya atau ada teman saya juga terlibat. Kalau sudah turun Menko, dia akan mengatakan Menko atas nama presiden sudah begitu loh. Ini jalan biasanya. Tidak semuanya, memang masih banyak masalah-masalah yang berat gitu ya, karena kadang-kala mau kita selesaikan dia sudah nembus ke pucuk sendiri, gitu ya. Jadi Bisa. pucuknya juga ada masalah ya. Jadi gini, iya, laporannya bisa saya masih sepihak. ingat ya waktu Mas Mahfud itu membongkar masalah kasus di Departemen Keuangan, ya. Yang Iya. kemudian pencucian iya, uang. yang Pak Mahfud terus kemudian muncul sama Sri Mulyani itu kan ya. Nah itu kan juga sekarang ya. Maksudnya gini loh, terlalu banyak Mas ya, muncul hilang, dan kaum podcaster ini gitu ya, dan maaf ya, kita juga harus itu dong, harus jangan merasa benar sendiri ya. Para wartawan ini juga gitu, concernnya tuh hanya jual berita, tapi tidak memberikan katakanlah kejelasan dan penjelasan terhadap masalah itu secara baik gitu. Ya, betul. Sehingga tidak ada solusi. Jadi kasus ini nanti kasih mainan lagi, dilupain. Nanti kasus ini kasih aja mainan lagi, dilupain. Sekarang nanti ijazah palsunya akan lupain karena kasih Raja 4. Raja 4 itu akan lupain. Ada kasus lagi karena begitu banyaknya kasus. Nah gitu tuh Mas. Sedangkan sebetulnya Pak Budi Gunawan tuh bisa ya manggil ini semua ya. Oh, bisa. Tuh sangat bisa. Nah, bisa dan mungkin juga udah manggil. Kita kan tidak tahu, tapi kalau saya cerita seperti itu. Saya rutin kok bisa manggil Panglima, bisa manggil Menhan Pak Prabowo sering ke tempat saya. Kepala polisian juga ya. Kepala polisian sering, meskipun kalau dengan kejaksaan agak susah ketemu. Dalam kasus judi online menterinya malah ngelawan Menko-nya itu. Nah iya makanya. Itu apa, kurang ajar atau gimana? Nah, itu kalau kita tidak menilai pribadi-pribadi itu ya. Tapi justru saya kembali ke udah yang awal Mas ya. Kan kayak kebudayaan itu kan. Kalau saya Mas merumuskannya itu kalau apa sih kebudayaan dalam konteks Indonesia? Waduh, itu bisa satu hari satu malam kali ya. Ya. Karena banyak bener. Tapi sebagai satu ini aja, katakanlah bukan bisa juga lah per definisi saya mencoba paling nggak intisarinya gitu Mas ya. Kalau yang bisa saya katakan sebatas kehendak kebudayaan Indonesia itu ya, kehendaknya Mas. Kehendak kebudayaan. Nah, kehendak kebudayaannya itu menurut saya sudah jelas tertuliskan dengan baik di pembukaan Undang-Undang 45. Ini loh bangsa kita harus begini, harus semuanya ada itu ya. Peralihannya itu bisa dijabarkan. Nah, saya khawatir nih Mas, rasanya kok para menteri ini nggak paham. Bahkan maaf ya, mungkin juga Pak Prabowo yang kita juga sama-sama teman kita lah yang kita harus bantu, tapi mau nggak sih dia coba iseng-iseng kembali lagi lah, gitu, memperdalam ya hubungan Undang-Undang 45 dengan segala hal yang harus dilakukannya setelah melihat keadaan ini. Jadi saya setuju Mas, merubah mau di konstitusi dibikin begini-begini kalau orangnya ya artinya tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya ya kan sudah diarahkan Mas. Kalau misalnya ada arahnya kok. Iya. Arahnya itu ya tadi undang-undang pembukaan Undang-Undang 45 itu jelas itu jadi pegangan. Boleh nggak Mas terkait dengan ini nih konstitusi dan aturan hukum. Ini dua kasus yang menarik nih Pak Mahfud. Selalu juga jadi kontroversi hukum yang tidak jelas. Misalnya kasus Raja 4.
Kelompok yang membela Bahlil mencoba mencari-cari mengadu-adu aturan. Oh, itu dulu dikeluarkan zaman Megawati. Nah, kemudian yang kasus Pagar. Aceh. Nah, Aceh ini ada apa sih kok? Diambil. Kan ada Gium bilang, if ain't broke, jika tidak rusak nggak usah diperbaiki, jangan diotak-atik loh. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba 4 pulau kecil mau ditaruh di. Nah, itu gimana memahami Sumatera ini? Utara. Ya, itu. di Sumatera Utara itu, Aceh Sumatera Utara. Menggaruk bagian yang tidak gatel gitu. Iya toh? Yang gatel kaki, yang digaruk tangan kan gitu ya. Kelihatan sekali ada kepentingan dan itu pasti Nah, terkait itulah. Itu model. gini, kita kan tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi adalah sah secara akademik kalau ada gejala yang seperti itu dan selalu berulang. Itu pasti ada sesuatu kepentingan yang mengarahkan itu. Tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Bisa kepentingan bisnis satu kelompok, atau bisa kepentingan politik. Kita kan tidak tahu pasti. Logistik politik itu bisa jadi. Tapi yang jelas seperti kasus 4 pulau di Aceh itu kan dokumen-dokumen yang ada itu memang milik Aceh ya, yang ditemukan di Leiden 4 hari lalu itu kan oleh pelajar Indonesia yang belajar di sana, bongkar-bongkar, ini ada gambarnya Aceh, itu Aceh semua masuk gitu. Kok tiba-tiba sekarang berubah tanpa ada wacana lebih dulu itu kan, tiba-tiba menggaruk ke sini, padahal kita nggaruknya harusnya di soal lain kan gitu. Nah itulah, dan oleh sebab itu dari itu semua tadi, Mas Eros, saya tidak berpendapat bahwa mereka ini, terutama Pak Prabowo, itu tidak paham maksud kebudayaan di dalam Undang-Undang Dasar. Oh, dia paham, Pak. Cuman belum mau bergerak ke arah ya, sana. Nah itulah. Kalau lihat pidato-pidatonya kan mantap. Iya, mantap, Pak. Omong-omongnya hebat. Sangat pro masyarakat. Iya toh. Pro NKRI. Ngejar korupsi sampai Antartika. Iya, itu orang paham. Tetapi kenapa enggak? Nah, ada sesuatu menurut saya yang itu tadi. Orang tuh banyak yang tersandra. Taruhlah misalnya nih kasus pemakzulan presiden. Ya toh? Wakil presiden. Rame. Wah, podcast sudah gembira ya. Podcast wah. Tidak ada ini. Iya, tetapi atau reshuffle. Iya, tidak Kemarin ada. bilang, oh tidak akan ada reshuffle. enggak, lalu ada pesan dari Pak Jokowi yang halus, tapi menurut saya mengancam. Dia bilang begini, loh, pergantian presiden dan wakil presiden satu paket loh. Itu kan Pak Jokowi. Iya. Itu ancaman. Tapi begini, Bukan dia tidak tahu bahwa Betul. penjatuhan itu bisa satu-satu, bisa terpisah. Pak Jokowi pasti tahu, tapi ketika bilang satu paket, bukan hanya Gibran yang salah di sini, lu pun salah. Kan gitu kan? Kita dulu kan bersama-sama. Kan gitu loh. Terus oleh sebab itu menurut saya untuk ini kita harus meyakinkan Pak Prabowo tidak satu paket, dan kita harus memberi jaminan juga secara politik. Dia juga tidak akan diapa-apakan dari kasus ini. Ya. Nah, tapi nampaknya kemudian ini mulai redup lagi kan, mulai dibelokkan anunya macam-macam lah, perlu bukti ini, perlu bukti itu. Padahal sebenarnya itu kan persoalannya politik. Kalau saya berpendapat, itu kuncinya hanya satu di Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ya sudahlah, biar daripada ribut-ribut diganti. Gantinya enggak usah pakai mekanisme aneh-aneh. Yang lain-lain juga enggak pakai aneh-aneh. Suruh berhenti aja. Semuanya beres, selesai gitu. Kalau Pak Prabowo bilang gitu, selesai. Karena semuanya kan tergantung mekanisme kelembagaan. Rakyatnya sudah kan. Kelembagaannya sekarang MPR, DPR itu orangnya partai. DPR terutama orangnya partai. Partai itu sekarang terlibat dalam koalisi. Kalau Pak Prabowo berkoalisi, katakan adalah ganti, ikut semua partai ini. Bilang Pak Prabowo bicara jam 10, jam 1, partai-partai sudah nyaut semua. Setuju gitu. Ini pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu. Contoh ya. Nah. Waktu itu orang sangat membicarakan Mas Ali Murtopo, ya kan? Begitu kuatnya, nanti ditakut kalau begini. Mas, saya saksi hidupnya. Saya juga datangin Mas Ali Murtopo. Begitu dicopot, Pak. Iya, hilang. Hanya beda cuman 2 hari.
semua anak buahnya udah lari. Iya. Gitu. Loh iya, ke Pak Sudarmono. Dah, Pak Beni kurang apa? Ya, saya saksi hidup, Pak. Begitu dicopot, Pak Beni telepon saya, Ros, terima aku. Nanti Pak, nang Jogja, gitu, untuk ngeruat. Gitu. Oke, tak melu. Siapa yang melu? Bambang, apa, bintang 3 tuh ada. Pak, apa yang terjadi? Dulu kalau saya diajak Pak Beni ke Jogja, mulai turun nih Mas ya, itu yang namanya tentara itu, Iya. udah. Begitu dicopot Mas, saya sama dia, Yang normal. turun nggak ada orang yang Nggak jemput, ada orang. satu pun nggak ada yang jemput. Iya. Artinya apa? Saya pernah ketemu juga, saya sedang jalan ke HI gitu. Tiba-tiba ada Pak Murdani jalan sendirian. Biasanya kan nggak ada dia jalan sendirian oleh kanan. Loh, ini kan orang yang paling ditakuti, saya bilang. Belum lama waktu Pak Murdani berhenti itu. Nah ini pas ya, makanya saya kaitkan dengan gini, Mas Prabowo nih selalu, nih Mas Hasim ngomong kok sama saya ya, bahwasanya berutang budi lah ya, dengan Parcok ini ya, tanpa Parcok dia nggak mungkin jadi gitu kan. Sekarang gini deh, ya kan, saya ingin tahu gitu ya, taruh siapapun Presiden mengatakan copot dia, ciduk dia, saya ingin tahu ya. Apa ada yang berani? Ya, pertanyaan saya, katakanlah, sampai maaf ya, bukan saya minta itu terjadi, tapi kalau toh sampai, kan digambarkan seolah betapa kuatnya Pak Jokowi gitu ya. Begitu saya jamin lah, begitu tangkap nggak ada apa-apa. Iya. Itu hanya ilusi aja. Ilusi, betul. Ilusi yang dibuat, kenapa? Karena kita merasa diri kita kecil. Pak Prabowo yang punya kekuasaan begitu besar, merasa dirinya kecil Di hadapan Jokowi. di hadapan Jokowi, sehingga dia menjadi besar. Oh, Padahal Pak, kalau dikatakan, tangkap itu, itu pasti nyembah-nyembah Pak, ayo taruhan sama saya. Nah ini saya ajak taruh, kalau ini saya berani. Karena berdasar empirik Pak ya. Dan nggak bisa nyandera juga kan? Masa mau nyandera presiden? Gak mungkin. Kamu juga begini pun nggak bisa ditutup kalau sama presiden. Atau ada analisis alat. lain ini, karena memang karakteristik Pak Prabowo itu beda dengan Jokowi. Kalau Jokowi kan benar-benar raja tega, tidak tahu terima kasih dan sebagainya lah, Megawati aja dikhianati gitu. Nah, sementara konon mitosnya nih, kalau Pak Prabowo itu orangnya tahu balas budi, tahu sedikit memahami perkawanan gitu. Gimana kira-kira? Iya, saya Pak justru bilang, Sim bilang ke Bowo ya, bilang gitu. Masa Pak Hasim? Ya, berhutang budi itu yang paling tepat itu pada rakyat. Iya. Karena rakyat yang angkat dia, gitu ya. Betul, betul. Jadi jangan seolah-olah satu orang ini. Dan kalau saya mengatakan ini, nggak ada Mas. Kebencian sama Jokowi nggak ada apa usahanya saya. Ngapain Ya kan? benci seorang? Tapi saya cuma ngasih tahu, ya, kan saya juga cukup lama lah Mas ya, ngublok-ngublok di situ di wilayah kekuasaan itu. Jadi saya agak sedikit mengetahui dan berpengalaman melihat orang yang katanya kononnya itu singanya apa gitu dicopot ente Pak. Ente. Satu hari langsung kelepek. Oh Murdiono kurang apa? Iya, yang ya. katanya bisa begini-begini dicopot. Aku bilang, Pak, ya segini meros ada maintenance. Jadi maksud saya disinilah yang saya lihat ya, mungkin banyak orang yang sengaja menakut-nakuti Mas Prabowo, ya, sehingga wah nanti Pak, saya kok berani tuh, agak sombong dikit kali kalau ngomong gini ya. Oh berani menjamin, terus siapa saya menjamin juga. Tapi saya memberitahu dari pengalaman yang ada bahwa cepat besok saya pengen lihat ya gimana hari seminggu setelah itu pasti rontok semua Mas. Iya. Nah cuman sayangnya tadi tuh Mas bukan presiden. Nah, sebelum itu tuh pertanyaan terakhir nih dari saya. Fadis nih, dengan situasi yang kita diskusikan tadi, kok tidak ada semacam kejelasan mau ngapain sih, mau kemana sih? Memang yang disibukkan kan pemerintahan ini kan membuat proyek-proyek besar, ada Koperasi Merah Putih, 600 triliun, Danantara, kemudian apalagi itu makan bergizi gratis yang menurut beritanya kan agak ruwet semua. Nah intinya dalam 5 bulan ke depan nih Pak Mahfud atau 5 tahun ke depan Indonesia ini mau seperti apa?
jalannya kira-kira dengan ketidakjelasan semua ini? Kalau jalannya sih, tujuannya maksudnya, jalannya belok-belok. Tujuannya kan sudah jelas tadi, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, alinea 4 semua itu, kita berjalan ke sana. Tapi ini ada yang belok ke sini, berhenti dulu, ada yang macet, anunya gitu. Tetapi kalau saya melihat ini, semua kuncinya, sekali lagi saya selalu mengatakan situasi ini, tetap ada di Presiden. Kalau Presiden buat keputusan, ambil itu. Iya. Saya copot ini, gitu Iya. kan. Selama ini kan isunya nih di masyarakat. Pak Prabowo itu masih tersandera untuk tidak berani menindak ini, tidak berani karena Tidak berani reshuffle. kuncinya ada di sini dan sebagainya. Ya Itu soal pembelian apa itu pesawat yang tuh dulu, terus sawah yang yang gagal di Kalimantan dan segala itulah. Alah itu sih nggak ada. itu tidak masalah Nggak dia masalah Presiden itu. dan tidak ada kasus hukumnya. Itu kan isu politik. Kasus hukumnya kan tidak ada sebenarnya. Nah, itu satu ya, keberanian Pak Prabowo. Yang kedua mungkin memang benar Anda tadi, salah satu aspek meskipun mungkin hal itu tidak terlalu dominan, Pak Prabowo itu orang yang tidak tegaan katanya, ya tidak suka frontal terhadap kawan, terhadap apa, sehingga lalu yang ketiga kemungkinan dia ini sedang menyiapkan satu gerakan besar, sehingga orang-orang yang sekarang ditata dulu, orang-orang yang kira-kira akan menghantam dia itu didekati dulu, ada yang dikandangkan dijadikan bawahannya, ada yang ini nanti kan kalau dia yang lain sudah rata jalannya, mungkin pada tahun ini gitu bisa melakukan itu. Kalau tidak tahun ini ya hanya begini-gini saja, sehingga kesimpulannya mungkin Pak Prabowo ya udahlah, pokoknya saya sudah jadi presiden, saya nikmati dulu, selesai sudah itu silakan teruskan. Jadi tidak mau masuk ke tempat-tempat yang ini. Kemungkinan, jadi ada banyak kemungkinan tentang itu. Namanya analisis kan. Iya. Oke. Rasa kita udah dengar semua tuh ya. Jadi saya setuju lah sama Pak Mahfud ya, bahwa orang is the key ternyata ya. Iya. Dan kepemimpinan itu the key juga. Iya. Sehingga mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa Pak Prabowo, this is the time gitu ya. Now or never kan gitu ya. Mas sedikit, ini kalau saja sama-sama demokrasi kan, Indonesia dan Amerika ini sekarang Amerika juga jengkel dengan presidennya yang ngaco, tapi berani ngambil putusan yang aneh-aneh, tegas tapi ngaco. Nah, bisa nggak kita ini Indonesia Prabowo ini tegas tapi untuk kebaikan? Untuk yang tidak aneh-aneh, pasti tuh bisa. Pastinya kalau bisa, mau ya? Indonesia tuh bagus kok kalau selama ini buktinya begitu. Siapa yang masih dalam posisi gitu, kalau ngambil keputusan kan pasti ditaati Ya pasti kan. ya. Ya saya rasa itu jadi kuncinya ya. Jadi memang pertanyaan tadi yang jawab hanya bisa Prabowo, tidak bisa yang lain. Pak Mahfud mau menjawab duduk presiden. Nah, jadi memang susah. Ya, Harus itu kita kenyataan. jadikan presiden dulu. Malah Itu kenyataan. terkadang ada yang bilang, oh itu Eros Jarot dan Pak Mahfud itu mengadu domba tuh. Gitu. Orang mau baik-baik dibilang mau mengadu domba antara mengajak Pak ke Prabowo kebaikan. dengan Tapi kan terhadap gitu. itu kita nggak boleh untuk apa marah. ngadu domba kan? Iya. Dan kita nggak usah marah lah ya, karena Iya. dia nggak tahu persoalan, masa harus kita marah. Nah, jadi yang sebetulnya kita berharap kita semua kan pasti mau membantu, nggak ada yang kita duduk bertiga sini nggak ada lah punya pikiran, ayo supaya Prabowo ini nggak bisa pimpin, nggak mungkin itu. Malah kita ini berharap- amar ma'ruf nahi mungkar lah. Iya. Justru Jadi kita ingin mendukung tanpa pamrih kecuali untuk Indonesia kan, Iya, itu, iya. untuk kebaikan Indonesia kita bersama. Nah, jadi kembali lagi memang harapan kita ya, walaupun udah mengatakan udah percuma deh berharap lagi yang Prabowo gitu, udah banyak nih ya. Udah banyak. Tapi rasanya kita harus punya tetap keyakinan ya bahwa waktu nanti akan terus berjalan ya. Kalau seperti yang sering kita katakan, jangan pernah menyerahkan Indonesia hanya ke tangan para politisi. Ya. Ini bahaya. Politik Jadi terlalu kita penting. semua harus wajib bela negara itu harus diberlakukan pada semua gitu ya. Sehingga saya Mas kalau boleh saya diizinkan ya, justru menggugah itu akademisi, intelektual, budayawan dan para rohaniawan ya untuk mulai berpikir, memikirkan hal yang ke depan gitu ya. Tidak hanya reaktif lalu mengomentari ini reaktif, mengomentari itu. Ya, betul. Tapi bagaimana kita ke depan ini? Nah, diperlukan pemikiran-pemikiran baru, Peta jalannya selalu paradigma baru ya, yang bisa paling tidak membuat
kita yang bicara di sini bertiga ini bisa mendapat arahan ya dari solusi yang nanti dipecahkan dan dipikirkan oleh itu. Saya rasa itu. Ya. Dan mudah-mudahan juga Pak Prabowo ini ya kembali kita hanya bisa berdoa. Berharap. Kita kan rakyat ya. Kita rakyat. Ya berharap enggak, saya berdoa supaya Pak Prabowo itu yakinlah. Pelajarilah bagaimana Ali Murtopo kuatnya, bagaimana waktu Pak Murdani gitu kuatnya ya, bagaimana seluruh Pak Sudarmono waktu itu gimana, itu copotnya nggak ada apa-apa gitu. Yeah. Nah, inilah pesan yang kita sampaikan. Jadi Pak Prabowo jangan ragu-ragu ya. Jadilah macan Asia menyopot siapapun yang dengan layak. persyaratan bukan karena sentimen, bukan karena tidak suka, tapi demi Indonesia lebih bisa menjawab tantangan ke 2045. Betul. Ya, Indonesia saya emas, aja. bukan Indonesia ormas. Terima kasih banyak ya, Mas kasih, Mas Eros. Kita bisa melanjutkan di lain waktu. Ya, kita bergerak ke kampus-kampus Iya, budayawan, kampus. seniman ya untuk Iya, ya, itu. Gerakan kebudayaan. Iya lah. gerakan kebudayaan. Rasa Setuju dah. itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa membicarakan lebih jauh lagi. Tapi untuk kali ini kita tutup sekian dulu dan terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Mas Lukas. Merdeka. Merdeka. Terima Terima kasih. Terima kasih, Pak.